Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ahda Sabila LCMS yang telah bergabung pada kegiatan kita, kegiatan refleksi kelima dalam kegiatan Modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2021. Adik-adik yang dirahmati Allah juga telah hadir dan masih ada beberapa mahasiswa yang mungkin terkendala jaringan juga atau kita doakan semoga segera bergabung. Mahasiswa ada 14 dan ini baru 8 orang yang hadir. Semoga 5 lainnya ya 6 lainnya bisa bergabung segera mungkin. Kita buka bersama-sama kegiatan kita refleksi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik yang berbahagia, pada kegiatan hari ini Modul Nusantara merupakan kegiatan kita rutin yang kita lakukan. Dan hari ini kita sudah memasuki refleksi 5, di mana refleksi mengenai kegiatan yang telah kita lakukan, kegiatan kebinekaan mengenai rumah atau tempat bersejarah keagamaan di daerah masing-masing. Yang pada saat itu adik-adik sudah mempresentasikan tempat-tempat ibadah, tidak hanya Islam, namun juga agama-agama lain di daerahnya masing-masing. Juga mengenai bedah buku juga, bedah film juga, di mana pada bedah film itu kita juga selain mengulik tentang kenasionalisme juga kita mengulik tentang ada beberapa hal terkait dengan kerukunan juga dalam film tersebut. Dan juga tetap refleksi ini Ibu pilih sebagai perenungan terhadap kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan ketoleransian, kebinekaan, dan juga kerukunan. Yang nantinya adik-adik setelah kegiatan ini tentu ada beberapa kegiatan sebagai aplikasi dari kegiatan ini juga. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan pengurus MUI. Sengaja Ibu memilih MUI di Madiun karena mereka adalah orang-orang terpilih yang memang telah mengurusi sesuai dengan kota dan daerahnya mengenai kerukunan-kerukunan umat beragama terkhusus di daerah Madiun yang menjadi tempat pertukarannya mahasiswa. Baik, adik-adik, Ibu akan men-sharekan kurikulum vitae dari Bapak Ahda Sabili, yaitu kurikulum vitae-nya akan Ibu share. Ya, kurikulum vitae beliau adalah bernama Bapak Ahda Sabili LC MS, tempat tanggal lahirnya di Madiun 12 Desember 1985. Nah, ini masih sangat muda. Ya, sengaja juga Ibu kita terpilih anggota-anggota MUI yang masih sangat muda ya. 985 itu masih usia berapa tuh Pak? 30 ya Pak, 35 ya Pak ya. 35. Jadi masih sangat muda beliau. Beda dengan saya berarti 3 tahun begitu. 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
Ya, agama tentu Islam karena dari MUI ya, MUI. Kemudian pendidikan beliau itu dari SMP dan SMA Bapak Ahda dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi alumni Ponorogo, alumni Gontor nih. S1 beliau di Al-Azhar Cairo University, tafsir dan ulumul Quran jurusannya. S2-nya di Pakistan. Wah, luar biasa sekali nih. Pakistan, jadi benar-benar mempelajari tafsir dan ulumul Quran dari tempatnya para nabi nih, luar biasa, timur, daerah timur. Aktivitas beliau, Bapak Ahda Sabila, mohon maaf, Bapak Sabila, yaitu dari pimpinan Pondok Pesantren Kansul Ulum Kota Madiun, beliau merupakan pimpinan Ponpes, kemudian di MUI sebagai Komisi Fatwa MUI, kemudian mengajar ilmu Quran, tafsir, dan hadis di berbagai perguruan tinggi juga. Saat ini beliau pengalaman organisasi yang saat ini bisa adik-adik tiru, bisa adik-adik lihat juga nih pengalaman organisasi beliau adalah Dewan Pembina IKPM, Ikatan Keluarga Modern di Pakistan. Wah, luar biasa. Dewan Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU di Pakistan, pengurus Ikatan Sarjana NU sejak dilantik hingga sekarang, kemudian pengurus Robitoh Mahid Islamiyah sejak dilantik hingga sekarang, kemudian Dewan Syuriah NU Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari sejak dilantik hingga sekarang. Ini Kartoharjo ini di Madiun adik-adik. Kemudian koordinator wilayah Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur. Alumni Al-Azhar banyak karena di Jawa Timur. Sejak dilantik hingga sekarang. Ya, jadi itu tadi kurikulum vitae Bapak Ahda, ya Ustadz Ahda, Bapak Ahda, yang hari ini akan adik-adik ambil refleksi kegiatan kebinekaan kita yang bisa diambil ilmunya. Kita akan berdiskusi juga mengenai pluralisme agama. Bagaimana makna dan lokalitas pola kerukunan antar umat beragama di Madiun. Nah, Bapak Ada, ini saya mau memberikan informasi juga. Ini mahasiswa yang terdiri dari berbagai macam universitas, Bapak, yang berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Mereka ini ada 14 mahasiswa yang alhamdulillah sejak kegiatan modul Nusantara di bulan September sampai dengan sekarang, mahasiswa yang awalnya daring semua, ini sudah mulai datang ke Madiun. Nah, jadi yang datang baru sekitar 4 orang, kloter pertama dan kloter keduanya besok akan datang. Dan setelah ini, mereka akan berkegiatan luring. Jadi pertukaran mahasiswa ini orang-orang yang terpilih, mereka akan luring di Madiun dan akan merasakan pola kerukunan yang hari ini diberikan oleh Bapak Ahda nanti ketika mereka sudah semuanya di Madiun. Sekarang yang lagi di Madiun lagi karantina, Pak, karena baru datang di hari Jumat. Begitu. Terima kasih. Siap. Oke, itu saja pengenalan yang saya berikan mengenai informasi dari Bapak Ahda. Tentu adik-adik bisa mengulik nanti mengenai pola kerukunan umat beragama di Kota Madiun, yang nantinya tentu adik-adik akan ke Madiun insya Allah. Baik, silakan kepada Bapak Ahda Sabila LCMS dipersilahkan. Oke, dengeran ya Bu ya suara saya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, nasyukurillahi ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan bisa bertatap muka, tentu saja bertatap maya ya. Bertatap maya. Yang penting kita sehat, itu anugerah yang luar biasa di tengah-tengah musim yang nggak jelas. Sekarang juga musimnya mulai pancaroba ini. Jadi harus jaga-jaga kesehatan. Yang kedua tentu saja salawat, doa salaman kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah memberikan pencerahan
sebagai rahmatan lil alamin di zaman sampai sekarang ini. Baik, adik-adik juga saya biasanya manggil teman-teman kalau di kampus, teman-teman mahasiswa, karena biar kita sama-sama dapat tenaga mudanya. Semangat mudanya teman-teman dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Ini merupakan kehormatan bagi saya sendiri bisa berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa di luar Jawa ya, tentu saja. Nah, baiklah, karena saya mendapatkan tugas juga ini untuk berbagi tentang pluralisme agama, berbagi tentang bagaimana sih kita bersikap. Nah, jadi bagaimana kita bersikap, kalau boleh dibagikan Bu ininya apa? Slide-nya ke teman-teman. Itu tentang pluralisme agama atau bagaimana kita bersikap dalam berislam. Jadi yang dimaksud dalam Islam itu kan istilahnya kita kan mempunyai prinsip-prinsip dan ada beberapa nanti kita akan jabarkan tentang apa sih sebenarnya Islam itu dan bagaimana kita harus berislam terhadap berbagai firqah atau berbagai apa namanya itu sekte-sekte ataupun dengan apa namanya dengan agama lain. Yang pertama yaitu di slide pertama ada tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh adalah merupakan mohon maaf Bu untuk slide-nya boleh dibagi. Pak. Oh, okay. Iya. Yang nomor berapa tuh? Nomor 2 atau nomor 3 tentang tasamuh. Oke, itu yang nomor 3 Bu tentang tasamuh. Kita akan belajar apa sih? Jadi kalau di dalam apa namanya di dalam Islam itu sendiri kan itu ada yang namanya toleransi. Nah, toleransi ini kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan tasamuh. Yang slide nomor 3. Yaitu tidak mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam, tapi menghargai eksistensi agama orang lain. Itu adalah sikap dari toleransi beragama. Jadi istilah dalam konteksnya itu dalam konteks sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan yang kita tidak boleh diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Jadi toleransi beragama ialah sikap sabar menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Jadi itu dalam sikap toleransi. Dan tasamuh ini adalah diartikan dalam bahasa Arab itu adalah simpelnya adalah mudah dalam berinteraksi, fleksibel, berperilaku yang tidak menyulitkan. Nah, ini adalah sikap-sikap kita. Toleransi itu juga akar katanya ternyata juga dari bahasa Inggris, tolerance. Kalau tasamuh itu dari akar kata bahasa Arab. Nah, ini bagaimana kita bersikap untuk saling tegang rasa dan akar budaya di Indonesia itu adalah bagaimana kita bersikap tenggang rasa, bagaimana kita bersikap apa namanya saling menghargai terhadap sesama apa namanya sesama umat beragama lain. Jadi sesama agama lain kita harus saling betul-betul menghargai, betul-betul menghormati, tetapi tentu saja dalam koridor apa namanya di bawah
undang-undang dasar ya, yang mengatur tentang peribadatan, yang mengatur tentang pendirian tempat peribadatan itu sudah diatur oleh undang-undang dasar. Lalu selanjutnya, nah pertanyaannya adalah di wilayah mana kita bertasamu? Nah, di wilayah mana kita boleh bertenggang rasa, boleh menghargai suatu agama orang lain. Ini slide nomor 4 ini Bu, boleh minta tolong. Dalam yang paling penting nih konsep beragama dalam Islam. Nah ini banyak dari kita yang nggak ngerti bagaimana wilayah mana aja sih kita yang boleh bertasamu itu atau boleh toleransi itu. Kadang-kadang kita ada yang suka kebablasan, ada juga yang terlalu dangkal. Nah ini kita harus menyeimbangkan nih, dalam kalau boleh ditampilkan slide nomor 4 Bu. Maaf Bu, nggak jalan Bu. Oh, ngapunten dari tadi tidak jalan atau memang? Iya Bu, tetap di halaman pertama tadi Bu. Oh iya, geng ya alhamdulillah ada yang mengatakan gitu. Kalau dari saya jalan ya, berarti tidak usah di slideshow, begini saja berarti ya? Ya begini aja. Oke, dalam konsep dalam beragama Islam yang kita pahami ya, yang saya pahami adalah ada 3 koridor. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah muamalah atau yang kita biasa pahami yaitu sebagai akhlak, adab atau akhlak. Yang pertama adalah yang kita bahas tentang akidah. Nah, ini adalah termasuk rukun iman. Rukun iman ini tentu saja tidak boleh diganggu-gugat. Artinya kita tidak bisa toleransi terhadap agama lain tentang masalah akidah. Bahasa simpelnya lakum dinukum waliyadin lah. Agama-agamamu, agamaku, ya tolong dihormatin juga. Nah, iman kepada Allah, terminologinya dalam Islam dengan agama lain itu sudah berbeda sekali. Terminologinya Rasul kita, Nabi Muhammad, dan 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, itu yang wajib kita amani, yang wajib kita imani. Berbeda dengan agama lain, kita sebenarnya Nabi itu juga nggak cuma yang 25 itu, bahkan di Mesir itu ada kuburannya Nabi Daniel misalnya. Karena kan yang Rasul itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan julukannya Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, sehingga melahirkan Yakub, terus siapa lagi itu, dan keturunannya lahirlah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan seterusnya dari Bani Israel. Sedangkan keturunannya dari Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad yang menjadi Rasul akhir zaman. Dan kita sudah mengetahui lah kitab kita, iman kita, dan seterusnya. Ini wilayah akidah ini yang tidak boleh diganggu-gugat dalam hal toleransi. Yang kedua adalah wilayah syariat Islam. Nah, syariat Islam ini ada 2. Dalam hal ibadah, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada ibadah yang mahdoh, kalau dalam istilah Islam, ghairul mahdoh. Jadi yang syariat Islam yang apa istilahnya yang tidak boleh diganggu, yaitu yang 5 itu rukun Islam. Sholatnya dari dulu sampai sekarang ya nggak boleh dimodifikasi. Dulu di Malang ada kasus sholat menggunakan bahasa Indonesia, itu langsung MUI turun. Terus ada dulu juga malaikat. Nah, malaikat itu udah masuk akidah yaitu. Ada malaikat baru. Ada dulu kasus Silya Eden. Nah, itu pasti akan terkena gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang nggak boleh diganggu gugat. Ada dulu Jibril yang baru turun itu, saya lupa namanya. Itu juga akhirnya ya masuk ke jeruji lah. Istilahnya diurusin sama, itu sudah masuk ke penistaan agama. Kalau dulu juga ada kita
Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah itu sudah mirip Islam tetapi agak sangat menyimpang karena sudah melampaui dua atau akidah dan syariat melanggar. Ini akhirnya terkena. Nah ini wilayah nggak boleh diganggu gugat. Sedangkan ada wilayah sunnah atau wilayah syariat Islam yang memang ibadahnya tidak pakem. Artinya tetapi substansinya itu bersumber dari Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis. Itu contohnya ya kalau kita di Madiun itu biasanya ada tahlilan, kadang ada juga baca dzikir fida, ada juga sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Sehingga ini wilayah-wilayah yang khilafiyah atau wilayah yang kita harus toleransi antar satu firqah dengan firqah yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada kelompok yang tidak mengamalkan hal-hal tersebut, ya kita tetap hormatin aja. Ada kelompok yang yang melaksanakan hal tersebut, ya kita hormatin karena tidak menyentuh sisi akidah dan juga syariat Islam yang ibadahnya itu sudah pakem. Kalau ibadah sunnah ini masih bisa khilafiyah, masih bisa kita harus bertoleransi di situ antar umat Islam ya. Di sini antar umat Islam karena yang baca tahlil atau yang membaca surat-surat itu adalah orang-orang Muslim. Lalu ada yang namanya hukum Islam. Hukum Islam itu kalau dalam istilah fikihnya adalah muamalah. Muamalah itu adalah bagaimana kita berinteraksi. Nah, ini bisa melibatkan muslim dengan muslim, bisa melibatkan muslim dengan non-muslim. Kalau kita lihat jual beli misalnya. Jual beli kan di dalam Islam juga diatur, fikihnya itu diatur. Kalau Imam Syafi'i itu kita sebenarnya bermazhab Imam Syafi'i, tapi nggak melaksanakan hal tersebut dalam jual beli. Gimana nggak melaksanakan? Karena harus salaman dulu, harus salaman. Oh iya, saya sepakat harganya segini, saya terima harganya 1.500 untuk membeli ini uangnya saya serahkan. Jadi harus ada akadnya seperti itu. Tapi kita nggak pakai fikihnya Syafi'i, di fikih dengan firqah lain. Jadi kita jual beli satu dengan yang lain, sedangkan kita satu paham, nggak perlu jabat tangan, nggak perlu ada pernyataan, yang penting kita sudah saling ridho dengan transaksi yang kita peroleh. Nah, bagaimana dengan transaksi dengan yang non Muslim yang jual beli? Hal itu juga diperbolehkan, nggak masalah. Dulu zaman Nabi juga di tetangganya tuh banyak orang Yahudi, banyak orang Kristen juga waktu di Madinah. Sehingga selama transaksi dengan agama lain tidak membahayakan dalam dalam agama kita, dalam Islam itu oke, nggak masalah, karena kita dalam suasananya ini suasana damai, suasana aman, tentram dan seterusnya. Terus di hukum waris misalnya, hukum waris itu ada warisan yang dalam Islam juga ada, warisan yang hukum adat itu juga ada. Silakan dipilih kalau misalnya berkenaan dengan agama lain. Nikah jelas, kalau nikah ini diatur nggak boleh ya, meskipun ada pemahaman yang berbeda antar para fuqaha, para ahli fikih, tetapi di negara kita ini tentu saja muslim dengan muslim dan seterusnya. Ada juga perjanjian, penitipan dan lain sebagainya. Ini wilayah-wilayah yang hukum Islam itu bisa diterapkan Islam dengan Islam, bisa juga dengan non-Muslim. Tapi wilayah ini adalah wilayah khilafiyah. Maksud saya wilayah yang boleh untuk bertasamuh. Dan wilayah yang paling banyak yaitu adalah wilayah adab atau muamalah, yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah, yaitu dengan salam, tegur sapa, makan minum sama orang non-muslim boleh nggak?
boleh aja kan? Nah, asal nggak makan yang haram. Makannya bareng, tapi yang satu yang muslim ini harus pinter-pinter milih makanan. Tegur sapa, kita harus kadang kan kita salamnya kan assalamualaikum gitu. Kalau dengan agama lain nggak assalamualaikum ya nggak apa-apa, selamat pagi, selamat malam. Yang penting nggak merubah keyakinan kita juga, tapi justru mempererat kesatuan kita. Terus juga di Islam diatur menjenguk orang sakit itu ya biasalah. Dalam bertetangga itu hakul jar alal jar, itu haknya tetangga. Kalau misalnya non muslim. Tapi kalau dalam muslim itu ada hakul muslim alal muslim. Jadi haknya dia Islam, kita juga harus mengingatkan. Udah lama nggak sholat subuh nih. Ayo dong kita sholat subuh tuh di musala udah ini. Nah, itu hakul muslim alal muslim. Tapi kalau non muslim ya kita tegur sapa, kita boleh mengunjungi kalau sakit, kalau dia kesusahan kita tolong dan seterusnya. Nah ini kalau di frame, kalau dalam muamalah adab atau akhlak ini biasanya kita menyebutnya sebagai humanis kalau bahasa universalnya. Kalau dalam bahasa Islamnya ya kita beradab dan bermuamalah. Nah ini wilayah yang sangat penting, kita harus pintar-pintar memilah, ini wilayah akidah kah, wilayah syariah kah, atau wilayah muamalah. Ini toleransi ini kita harus betul-betul bisa bisa memilah-milah. Lalu bagaimana terapannya di Madiun gitu kan? Boleh nomor 5 Bu, kita selanjutnya. Oke, di Madiun itu ternyata sudah lama keberagaman itu ada. Kita lihat Masjid Kuncen sekarang sudah bagus, sudah ada wisata kuliner di situ dan seterusnya. Itu ternyata sejak tahun 1575 itu ada. Lalu ada kelenteng di Jalan Cokroaminoto kalau nggak salah. Ya, kelenteng ini diresmikan tahun 1897. Sebelumnya memang tidak di situ. Setelah itu ada hibah 10.000 meter kalau nggak salah. Akhirnya dibangunlah di situ. Lalu ada gereja juga tercatat sejak tahun 1899. Dan peneliti dari Perancis pun waktu berkunjung ke Madiun, nih kata Bapak Wali Kota kita, Bapak Mehdi, ini adalah modal yang sangat penting dalam kerukunan dalam membangun Kota Madiun selanjutnya. Kenapa dalam satu negara itu kan kalau kalau nggak damai, peradaban itu nggak akan maju. Kita lihat Irak sekarang porak-poranda dan Irak itu merupakan salah satu peradaban kuno di sungai Mesopotamia. Kalau nggak salah, di lembah itu banyak artefak-artefak dan seterusnya sekarang hancur dan Irak itu merupakan salah satu ibu kota pada dinasti Abbasiyah. Jadi di Irak itulah kemajuan Islam pada waktu era keemasannya. Dan sekarang porak-poranda. Nah itu kalau kita nggak punya, kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah itu bahkan sampai para ustadz kami mengatakan Islam mungkin bangkit tapi tidak di Timur Tengah, tidak dari Timur Tengah. Oke, selanjutnya untuk slide nomor 6. Di slide nomor 6 ini kita akan melihat kerukunan di Kota Madiun. Madiun ini kotanya ternyata cukup majemuk. Ada berbagai etnis, bahasa, budaya dan agama. Kita di sini ternyata ada orang Jayapura, ada orang banyak lah. Kalau di catat satu-satu nggak cukup nih. Ada sekitar 26 suku
etnis, suku dan etnis. Nah, kalau agamanya kita meliputi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus aktivitas beragama pun juga cukup religius kalau kita melihat di musola, di masjid, dan di samping IKIP itu kan ada gereja, Bu ya. Biasanya saya lewat di situ hari Minggu juga rame gitu. Artinya masyarakat Madiun itu termasuk masyarakat yang lumayan religius dari sisi itu yang saya tahu. Lalu ada beberapa permasalahan sebenarnya di Kota Madiun yang sejarahnya tahunnya saya lupa, itu beberapa ada tentang yang paling disorot mungkin yang slide nomor 7 itu tentang rumah tempat tinggal dijadikan tempat kebaktian umat Kristen gitu. Jadi di Rorobo kalau nggak salah itu pernah terjadi dan rumahnya itu dijadikan untuk kebaktian sehingga meresahkan, membuat masyarakat sekitar itu merasa resah. Kenapa? Karena juga nggak banyak orang Kristiani di situ, tapi kebanyakan orang Muslim. Akhirnya penyelesaiannya pun juga melalui musyawarah, jadi tidak ada bentrok fisik di situ. Dan diadakan di pertemuan rumah RT, dihadiri oleh perwakilan MUI, dan habis itu yaitu ada Polsek, ada Danramil, ada FKUB, ada RT, dan keluarga yang umat Islam dan Kristen. Selesai kita musyawarah, selesai juga permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Jadi tidak perlu untuk dibawa ke meja hijau dan seterusnya. Nah, ini merupakan modal yang sangat penting, pendekatan secara persuasif, pendekatan kekeluargaan, gotong royong. Ini di kalangan anak muda kita ini udah mulai pudar nih Bu, tentang gotong royong. Nah, sekarang ada juga kasus lainnya, tapi nggak seheboh inilah. Anjing misalnya, hewan anjing kan kalau kita di Indonesia itu takut banget kita tuh sama anjing. Kalau di Pakistan udah biasa Bu, peliharaan gitu, jalan-jalan udah santai aja. Karena memang fikihnya beda. Kalau kita menganggap air liurnya hewan tersebut itu najisnya berat, tapi kalau mazhab lain nggak seperti itu. Itu airnya ya najis biasa, ya udah cuci biasa aja. Nggak sampai dengan tanah sampai 7 kali dan seterusnya. Karena memang mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling berat sebenarnya. Kita salah milih mazhab kayaknya. Di antara 4 mazhab lainnya memang mazhab Imam Syafi'i ini memang ketat sekali karena menggabungkan Imam Hanafi dengan Imam Malik. Oke, slide selanjutnya tentang bagaimana kita di Madiun itu menjaga kerukunan beragama. Nah, ini ada forum-forum, terutama forum FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau nggak salah kemarin baru musyawarah lagi tentang keanggotaannya. Untuk sekarang ini keanggotaannya ada 17 orang dan 10 dari umat Islam, 2 Kristen Protestan, 2 Kristen Katolik, sisanya ya Buddha sama Konghucu. Dan FKUB ini sering mengadakan sarasehan, biasanya mengadakan sarasehan ini di tingkat elit. Di tingkat elit maksudnya ya di perwakilan tetuanya lah, tokoh-tokohnya lah. Jadi kalau sarasehan memakai atribut sendiri-sendiri, yang Kristen pakai ya pakaian yang seperti itu, kayak Bapak gitu kan, terus dan seterusnya. Lalu penggunaan dari Kemenak pun juga ada yang namanya penyuluhan agama bagi bagi pendidik juga ada. Nah, ini yang dilakukan oleh Kemenak. Terus yang di tataran pemerintah kota juga mengadakan doa bersama-sama dengan para pemuka agama dengan keyakinan masing-masing. Sehingga kalau kita sering ngopi bareng, sering kumpul bareng dengan para pemuka agama kan suasananya akan cair. Suasananya akan terkontrol, kondusif. Oke. Itu yang
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Selebihnya kita bisa berdialog, berdialog biar lebih enak, biar lebih keluar lagi diskusinya. Dan untuk saat ini Kota Madiun cukup aman, damai dan sentosa, dan tidak ada konflik. Bahkan saya seringan ketemu dengan bapak-bapak polisi ya, dengan humas juga, dengan kepala humas yang sering itu, karena tipikal orang Madiun ini cenderung manut, gitu. Nggak suka neko-neko. Gitu. Dibanding dengan kota-kota lain yang beliau pernah tugas di Mojokerto dan seterusnya, itu termasuk, bahkan Bapak Wakapolres itu termasuk aman. Dia bilang karena apa? Salah satu asistennya itu sering kunci motor tuh ditaruh di situ aja, di motornya nggak diambil. Ya, saking amannya Madiun. Oke, itu saja mungkin yang saya berikan. Kita lanjut ke dialog aja. Sultan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Terima kasih kepada Bapak Ahda yang telah memberikan informasi-informasi penting terkait dengan pola kerukunan umat beragama yang ada di Madiun. Tadi ada satu titik yang istimewa dari Madiun, yaitu ketika Madiun memiliki konflik yang tadi ada di slide ya. Slide, apakah berubah slide-nya ini? Tidak ya? Berubah. Yang tadi di slide mengenai konflik ya Pak ya, ternyata salah satu pola kerukunan umat beragama di Madiun ini penyelesaiannya sangat-sangat musyawarah ya, sangat-sangat enak lah. Dan tadi juga ada yang menyatakan dari informasi yang Bapak ada sampaikan bahwa menurut kepolisian dan lain-lain itu mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Madiun itu manut-manut, artinya memiliki loyalitas dan ketoleransian dalam beragama itu tinggi berarti begitu. Nah ini yang menjadi keistimewaan daripada Madiun itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahda yang telah menyampaikan tentang pluralisme yang ada di Madiun. Selanjutnya kepada adik-adik semua, kita bisa diskusi terkait mungkin bisa dijabarkan tidak hanya dari Madiun, mungkin bisa bertanya bagaimana sih pola kerukunan yang ada di daerah adik-adik masing-masing, upaya penyelesaiannya, pengatasannya dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di daerah masing-masing, yang tentu bisa berkaca salah satunya dari kekhasan daripada Madiun, yaitu mampu menjaga kerukunan dan pola kerukunan beragamanya itu baik. Monggo silakan adik-adik mahasiswa, Mbak-mbak, Mas Fadila ya, silakan kita berdiskusi bersama. Bisa raise hand itu. Boleh. Ya, silakan kepada Fadila. Dipersilakan sebutkan nama dan asal universitas. Terima kasih Bu. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Fadilah Afian, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru. Saya ingin bertanya lebih pendapat Bapak sebenarnya sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Saya sempat baca berita kalau ada pertentangan kritikan terhadap suara toa masjid yang disebutkan mengganggu umat beragama lain yang sedang tertidur ataupun aktivitas lainnya. Nah, menurut Bapak sendiri, dari MUI sendiri itu tanggapannya bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada aturan-aturan mengenai batas minimum dan maksimum untuk toa masjid itu seperti apa? Oke.
ditampung dulu ya. Kemudian selanjutnya dari Kak Rahmi, silakan sebutkan nama dan universitasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sulistiawati dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sumbar. Baik, saya ingin bertanya Bapak, di NTT kan mayoritasnya nih non-Muslim. Jadi biasanya di tempat saya ketika Idul Fitri, ini masyarakat yang non-Muslim kayak menjaga masjid, kayak menjaga kita yang sedang sholat Id. Sedangkan ketika mereka Natal pada malamnya itu biasanya yang Muslim menjaga gereja. Nah, menurut Bapak apakah itu disebut toleransi atau bagaimana Bapak? Soalnya saya juga masih bingung itu bisa dikatakan toleransi apa tidak. Terima kasih Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, terima kasih Kak Rahmi. Untuk selanjutnya, oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, boleh dicek juga gitu yang misalkan kameranya belum bisa on gitu, tidak apa-apa tidak di-on-kan. Ini tadi ada pertanyaan dari Fadila dari Universitas Islam Riau. Beliau bertanya mengenai bagaimana sih pola kerukunan yang ada di Kota Madiun sendiri, di Karachi dan Madiun juga mungkin gitu. Bagaimana tentang batasan dan minimum tentang toa yang memang beberapa kali menjadi sebuah isu yang pernah mencuat, kemudian hilang, kemudian mencuat lagi baru-baru ini gitu Pak. Jadi tenggelam timbul nih masalah toa gitu. Dan dari Kak Rahmi juga bertanya mengenai karena di Sumba itu mayoritas adalah non-Muslim, bagaimana kisah-kisah yang memang beberapa orang Muslim itu menjaga, misalkan menjaga gereja ketika Natal begitu, atau kegiatan-kegiatan keagamaan dari luar Islam itu sendiri. Nah, bagaimana itu sebenarnya dalam ajaran Islam sendiri begitu? Karena selama ini Kak Rahmi mungkin ada persimpangan ya Kak ya, Kak Rahmi ya, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh, itu bagaimana sebenarnya? Oke. Monggo yang lain bila sambil dipersiapkan pertanyaannya ya, kakak-kakak, mbak-mbak, teman-teman. Oke, sambil nunggu yang lain kita jawab dulu ya. Dari Fadila yang di Riau tadi tentang batasan toa yang kadang mengganggu, kan dianggap mengganggu, kadang enggak. Yang pertama, ini sebenarnya wilayahnya DMI. Kita punya yang namanya Dewan Masjid Indonesia. Dulu diketahui oleh Bapak Yusuf Kala. Untuk sekarang saya kurang tahu. Dan sebenarnya begini, kita lihat masyarakatnya dulu, apakah ada kesepakatan atau enggak dengan dengan toa masjid ini. Artinya karena yang biasanya dianggap mengganggu adalah ketika di luar jam sholat. Misalnya kadang sholat subuhnya jam 4, dari jam 3 udah nyalain toa. Kadang untuk bangunin persiapan. Ada masyarakat yang menerima tersebut, tapi ada juga beberapa yang kurang menerima. Oleh karena itu yang paling pertama adalah harus disepakati dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, maka akan timbul yang namanya kegaduhan. Yang kedua, sebenarnya yang saya tahu batasan toa itu biasanya itu dipakai ketika azan, iqomat, atau mungkin puji-pujian. Nah, setelah iqomat itu biasanya menggunakan mic yang dalam masjid, tidak sampai keluar. Nah, dari situ ketika sudah
melaksanakan sholat, terus melaksanakan zikir bersama, itu sudah memakai mic yang dalam. Jadi yang keluar itu mulai azan, qomat dan puji-pujian lah antara. Nah itu biasanya batasan yang dipakai. Lalu selanjutnya juga, nah biasanya ini kita kan untuk musola yang kecil itu biasanya toanya kan seadanya gitu. Dan yang juga menjadi PR bagi pengurus masjid untuk memperbagus toanya. Nah ini baca Quran yang enak pun jadi nggak enak didengar gara-gara toanya kurang bagus. Sehingga bacaan Quran bukannya bisa menyebabkan hidayah tapi menyebabkan masalah. Ini bisa terjadi juga. Ini adalah kritikan untuk bagi kita-kita ini yang pemangku yang di musola atau di masjid. Kalau bisa ya kita bantulah takmir masjidnya apa yang bisa kita bantu untuk memperbagus toanya atau untuk memperbagus bacaan Qurannya dan seterusnya. Jadi saya pikir itu batasan yang saya ketahui dari Dewan Masjid Indonesia atau Dewan Masjid Nasional, dan itu sudah diatur sebenarnya. Tapi tergantung tadi di awal di mana kesepakatan masyarakat sekitar tersebut. Kayak sekarang ini di tempat saya bacaan Quran kalau hari Minggu tuh hampir nonstop sampai maghrib gitu. Kalau di tempat saya ada, makanya saya agak kecilin. Di masjid-masjid lain pun juga sama. Ini di lantai 2 kedengaran qiraatul Qur'annya. Nggak masalah sih. Terus untuk Mbak Rahmi dari NTT, nah ini menarik ini karena non-Muslim, kebanyakan non-Muslim, beliau ini Muslim dan saling menjaga masjid, saling menjaga gereja ini adalah kerukunan yang luar biasa, sangat bagus sekali. Karena kalau kita nih Bu, kita di negara yang non-Muslim itu betul-betul harus bisa menjaga diri, betul-betul. Karena saya udah sering dengar cerita teman-teman saya di Jepang, di Australia itu dapat Islamofobia itu mereka sangat tidak leluasa dalam menjalankan ibadahnya. Apakah boleh sih menjaga itu? Boleh aja, karena kita tidak masuk di wilayah syariah atau di wilayah hukum, tidak juga masuk di wilayah akidah. Nah itu kita masuknya itu di wilayah muamalah. Biasanya kan di situ di Madiun juga sering itu anak-anak teman-teman dari NU atau dari Banser itu yang menjaga gereja ketika Natal gitu. Karena kan yang minoritas di sini kan orang-orang non-Muslim ya. Akhirnya umat Muslim dari NU itu punya inisiatif untuk menjaga, asalkan tidak masuk gerejanya dan ikut merayakan Natal nggak masalah. Artinya hanya menjaga menjaga keamanan saja, itu sikap yang baik sekali itu sebenarnya. Biasanya bersama Polres, bersama dari jajaran kepolisian setempat saling menjaga. Nah ini diperbolehkan karena tidak masuk ke wilayah akidah dan juga tidak masuk ke wilayah syariah. Ini yang harus betul-betul dipahami, jangan sampai ikut ritualnya. Nah, ini yang nggak boleh. Nanti ikut ritualnya biasanya kan kalau kita menjaga kan dapat snack, dapat makan. Yang penting halal aja, nggak masalah. Yang penting halal, Mbak. Makan dengan bismillah, dagingnya masih ayam, oke lah. Nggak masalah. Yang penting itu tidak menyentuh di wilayah syariah dan juga wilayah, meskipun syariah juga beberapa ada pertimbangan memang harus ditanyakan ke orang yang lebih expert di bidang syariah. Jadi saya pikir itu ya, karena memang sebagai Muslim yang minoritas harus betul-betul bisa jaga diri, bisa bawa diri, harus lebih toleran lagi. Itu aja. Saya kembalikan ke Bu Nuri. Ya, terima kasih. Yang lainnya silakan. Adik-adik. Monggo. Anggun. Ibu ingin bertanya sedikit lagi.
Oh iya, silakan Kak Rahmi. Kalau begitu, monggo. Ini Bapak bagaimana kayak misalnya ketika mereka Natal kayak kita pergi ke rumah mereka untuk memberi selamat. Apakah itu sudah menyimpang atau bagaimana, Bapak? Untuk berapa, sorry? Kata Kak Rami, pertanyaannya saya ulang ya Pak dari moderator ini, bagaimana ketika kita sebagai umat Muslim ini mengucap Selamat Natal, begitu Pak? Itu ya bagaimana begitu? Karena memang beberapa mahasiswa juga yang kadang bertanya juga dengan gimana Bu kalau ucap selamat Natal, tapi kalau membantu kan seperti tadi yang Bapak sampaikan boleh begitu, kalau membantu jaga gereja itu gimana dengan salamnya pun sama, mungkin ada ketika tidak hanya selamat Natal gitu Pak, bagaimana ketika yang sekarang memang ketika ada yang bertanya mungkin Assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan begitu Pak, mungkin itu bisa dikaitkan juga dengan Selamat Natal, itu bagaimana juga begitu Pak? Biar agar peserta di sini, mahasiswa-mahasiswa di sini, peserta yang lainnya juga mampu mengetahui dan mengimplementasikan dalam kehidupannya. Baik, untuk Mbak Rahmi tadi, bagaimana kalau Selamat Natal? Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama, ada dua. Ada yang tidak memperbolehkan, ada juga yang membolehkan. Nah, yang nggak membolehkan ini beliau beranggapan bahwasanya mengucapkan selamat itu adalah mengakui akidah mereka. Atau akidah yang kita kan menganggap agama masing-masing kan punya kebenaran masing-masing ya. Sehingga yang bagi kita yang paling benar agama Islam belum tentu yang lain itu benar. Nah, mereka beralasan bahwasannya kalau kita mengucapkan selamat berarti kita mengakui Tuhan mereka masuk ke akidah. Tapi juga ada pendapat kedua ulama yang membolehkan. Nah, yang membolehkan ini adalah kita nggak masalah karena itu dalam babnya muamalah atau dalam babnya adab tadi yang terakhir. Ini kalau saya pribadi cenderung ke ke pendapat kedua yang membolehkan. Kenapa? Karena kita pun juga nggak merubah akidah. Mengucapkan selamat hanya mengucapkan tadi selamat, salam budaya dan seterusnya. Itu hanya kalau memang kalau di agama kita, agama Islam itu Assalamualaikum itu mengandung doa. Tapi kalau Assalamualaikum ya keselamatan lah bagi kamu dan seterusnya. Tapi kalau bagi agama lain kita kan belum tahu juga apakah itu termasuk doa atau enggak. Tapi pasti ada anggapan bahwasanya kalau kita mau disapa orang ya nyapa dulu lah kan gitu. dalam konteks sosial. Ini tidak masalah bagi saya pribadi. Saya cenderung lebih ke ke pendapat kedua, apalagi posisinya Mbak Rahmi ini ada di masyarakat yang minoritas. Jadi sangat dianjurkan sekali karena untuk menjaga akidah kita. Kalau kita mau akidah kita dijaga, kita harus menghormati juga yang lain. Nah, posisinya Mbak Rahmi ini berbeda dengan kita yang ada di Madiun. Nah, kalau kita menjadi masyarakat yang mayoritas, kalau kita mau mengucapkan Selamat Natal harus jelas dulu ke siapa gitu. Apakah kita punya saudara dekat yang beragama beda, baru kita boleh mengucapkan kepada dia. Jangan hanya kita di kelas Selamat Natal ternyata nggak ada orang Kristennya, nggak ada orang umat Nasraninya. Nah, ini salah alamat. Ini juga harus alamatnya harus benar. Kita mengucapkan selamat ke siapa, konteksnya bagaimana, lalu keadaannya bagaimana. Kalau untuk Mbak Rahmi sendiri diperbolehkan, sangat dianjurkan malah kalau menurut saya sendiri karena posisinya yang minoritas itu tadi. Sedangkan yang mayoritas cukup hanya mengucapkan kepada orang yang kita ketahui aja atau keluarga yang dekat mungkin dan ya termasuk circle kita yang dekat lah baru boleh kita mengucapkan kepada beliau. Ya, saya pikir itu
Iya, begitu Mbak Rami. Semoga mampu memahami ya. Mungkin kalau ada yang mau tambahan bertanya juga boleh. Itu waktu kita masih 30 menit lagi, 25 menit lagi untuk sesi diskusi. Oke, mungkin pola kerukunan, pertanyaan-pertanyaan atau mungkin adik-adik ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana sih mungkin dari kalau S1 dan S2-nya Pak Ada kan di luar begitu. Mungkin pola kerukunan yang seharusnya Indonesia adaptasi begitu, yang itu dari sisi kebaikan supaya tidak ada beberapa hal yang ekstrim di sini begitu. Pola kerukunan yang mungkin bisa tadi dijelaskan memang dengan Pak Ada, tapi mungkin secara implementasinya saja begitu. Boleh adik-adik tanyakan begitu? Mungkin begitu saja Pak. Saya bertanya dulu begitu, maksudnya bagaimana ketika pola kerukunan yang ada di Kairo yang notabene adalah mayoritas Islam, kemudian pola kerukunan di Pakistan yang tentu di sana juga ada beberapa yang non Muslim begitu Pak, yang mungkin sama dengan Indonesia, atau apa yang seharusnya kita Indonesia itu atau beberapa masyarakat di Indonesia yang belum memahami tentang kerukunan dan juga toleransi itu seharusnya mengadaptasi dari itu begitu Pak, yang mungkin ekstrem kanan atau yang bahkan mungkin ekstrem kiri itu. Oke, untuk pengalaman sebenarnya Kairo itu atau Mesir ya, itu sebenarnya negaranya sangat majemuk. Artinya memang apa namanya mayoritas Muslim, tapi banyak sekali itu gereja-gereja di wilayah, beberapa wilayah itu juga sangat ada gitu. Sangat banyak itu. Bahkan saya sering masuk beberapa ada gereja yang saya masukin juga. Karena gini, di sana tuh ada namanya Kristen Ortodok. Jadi nggak ikut ke Vatikan. Dan itu mempunyai paus sendiri. Dan termasuk gereja yang kuno. Menariknya di sana adalah ketika Islam masuk ke sana, Umar bin Khattab itu tidak menghancurkan ataupun tidak, kan pesan Rasulullah kan jelas ya, jangan menghancurkan ibadah orang lain, ibadah orang lain, milik umat lain. Sehingga di situ ada satu kompleks itu jaraknya paling berapa ya? 300 meteran lah paling, antara gereja dengan sinagog orang Yahudi dengan masjid Umar bin Khattab itu satu garis. Ini yang menarik ini. Sehingga kerukunan antar umat beragama itu di situ sudah terjalin. Meskipun Islam datang belakangan, yang lain ini masih tetap terjaga hingga. Dan menarik juga wisata di sana. Ada satu tempat yaitu tempat di pinggir Sungai Nil di bawah gereja, itu tempatnya persinggahannya Siti Maryam. Atau Siti Maryam itu kan ibunya Nabi Isa ya. Nah, di situ terjaga juga sampai sekarang. Sehingga kalau di Kairo itu umat Islam juga kayak di Indonesia menjaga umat Kristen yang dulu kalau ada reformasi atau revolusi di Mesir itu, umat Islamnya sholat waktu demo ya, mereka sholat di depan waktu demo itu, umat Kristennya bikin pagar segi samping-samping umat agama lain dengan rasa nasionalisme yang sama. Jadi negara Mesir kan juga negara nasionalis, artinya yang umat lain boleh silakan menjalankan ibadahnya, umat Islam pun juga dilindungi. Pola di Kairo pun sebagai negara yang mayoritasnya umat Muslim juga mengadopsi hal tersebut. Sehingga hampir mirip dengan Indonesia, dan Syekhul Al-Azhar sendiri pun juga baru-baru ini
beberapa tahun inilah terakhir itu menandatangani perdamaian dengan atau tasamuh atau moderasi beragama lah kalau istilah kita itu antara Muslim dengan Kristen dengan Vatikan. Jadi kedudukannya Grand Shah itu di atasnya rektor kalau di sini itu saya kurang tahu ya, kalau di sana hierarkinya gitu. Di atasnya rektor ya setara menteri lah kalau kita bisa bilang. Itu sangat dihormati karena apa? Karena Al-Azhar sendiri institusi Islam yang benteng terakhir lah, paling diakui sekarang ya Al-Azhar itu sendiri. Oleh karena itu wajahnya pun harus wajahnya yang humanis. Sehingga di Al-Azhar sendiri kita mengenal sebagai wasatiyah, sebagai umatan wasato, sebagai perekat umat, nggak cenderung ke kanan, nggak cenderung ke kiri, harus bisa merangkul seluruh umat agar perdamaian ini terus-menerus dijaga, tentu saja tanpa mengorbankan akidah kita. Kalau di Pakistan sendiri pun berbeda memang. Islamnya di sana memang agak tertutup. Artinya kalau untuk perempuan ya, terutama itu kalau di sini kita dapat musola nih yang ada bilik perempuannya ya. Kalau di sana tuh jarang sekali. Karena perempuan di sana masih dijaga, masih konservatif lah. Nggak kayak di sini. Di Saudi pun juga ketika mereka datang ke Indonesia pun mereka para perempuan itu kaget gitu. Loh, kok perempuan di sini boleh nyopir gitu, boleh bawa motor gitu. Di sana kan nggak boleh. Mungkin di sana banyak terjadi kecelakaan gara-gara perempuan, meskipun kita juga kadang-kadang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Dan apa namanya, ya seperti itu. Kita nih sangat beruntung, sangat-sangat sangat saya bersyukur lah bisa hidup di Indonesia itu luar biasa. Kita beragama oke, kita mau berkreasi pun juga oke, perempuan-perempuannya juga nggak dipingit lah istilahnya, itu boleh beraktivitas di luar. Ya, kalau di Pakistan untuk jadi yang front office itu, resepsionis itu jarang sekali, saya nggak pernah nemu di Islamabad itu, di ibu kotanya padahal. Ibu kotanya itu ada perempuan yang jadi resepsionis itu nggak ada, laki-laki mas, jarang di depan, sehingga mereka sangat menjaga ya, mungkin lebih menjaga perempuan agar tidak banyak interaksi. Kalau di kita sendiri pun sudah hampir setara, bahkan pemimpin-pemimpin daerah pun banyak yang perempuan juga, yang patut disyukuri nih pada para serikandi yang di Indonesia. Boleh berkarir seluas-luasnya. Nah, mungkin itu ada perbedaan di Pakistan. Pakistan agak tertutup memang, lebih terbuka di Kairo Islamnya. Dan kalau kerukunan beragama, kan ceritanya itu Pakistan itu didirikan karena memang sorry ya bentar kita. Ya, sambil menunggu Pak Aga sedang ada sedikit kendala ini. Silakan adik-adik, Mbak-mbak, monggo bertanya, boleh melalui kolom chat juga bisa. Diharapkan aktif seperti biasanya, aktif begitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar dengan pluralisme agama, bagaimana pola kerukunan umat beragama begitu. Boleh dikaitkan dengan apapun yang masih berhubungan dengan materi hari ini. Menyimpang dengan hari ini juga tidak apa-apa, yang menyimpang pertanyaan yang menyimpang daripada materi hari ini juga tidak apa-apa, yang masih sejalur lah begitu. Boleh adik-adik silakan bertanya sambil di raise hand boleh, atau di kolom chat juga boleh. Silakan yang mau nanya.
Jadi itu tadi saya terusin dikit ya. Kalau di Pakistan memang lebih lebih tertutup dibandingkan di Kairo. Nah, Pakistan itu sendiri kan negara Islam yang lahir dari, kalau kita lihat sejarahnya itu, karena masyarakat mayoritas di India itu kan agamanya adalah Hindu atau Buddha ya. Nah, ketika siapa sih namanya itu yang pakai kacamata tuh bapak reformasinya itu, saya lupa. Nah, itu sebenarnya mereka ingin orang-orang ketika negara India terbentuk itu, orang-orang yang mengisi pos-pos penting itu adalah dipimpin oleh orang Muslim. Tetapi mereka tidak rela akan hal tersebut. Terus juga ketika sapi di India itu dianggap sebagai suci. Nah, kita kan umat Islam itu kan kalau Idul Kurban kan sapi kita sembelih. Nah, ini juga menyebabkan konflik juga. Mereka menganggapnya suci, kita menganggapnya sebagai hewan kurban. Akhirnya akhirnya Bapak saya lupa namanya. Mereka ini berpisah di tengah jalan karena memang prinsipnya berbeda, dengan damai. Meski ada sedikit huru-hara ya, akhirnya berdirilah yang namanya negara Pakistan. Makanya negara Pakistan itu negara Muslim, tetapi kalau kita lihat benderanya ada putih di situ, hijau dan putih. Nah, putih ini adalah untuk menampung atau melambangkan agama-agama atau umat-umat yang Muslim. Sehingga dari simbol agamanya aja kita sudah bisa melihat bahwasanya yang mayoritas itu Islam, dan yang putih itu ditampung. Jadi agama non Muslim, tapi tetap menjaga kerukunan. Jadi jarang sebenarnya saya dengar konflik antara umat Muslim dengan non Muslim. Malah yang banyak itu antara Sunni dan Syiah kalau di sana konfliknya. Jadi orang-orang Syiah dengan orang-orang Sunni malah sering terlibat tidak perbedaan yang perbedaan tersebut mengakibatkan karena kurang dewasa ya, akhirnya bentrok dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin pengalaman yang ada di Pakistan dan di Kairo. Itu ada pertanyaan dari Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Siti Muna ini dari Papua, Pak, di kolom chat. Izin bertanya, di daerah saya pernah ada seorang non-muslim mengadakan yasinan orang meninggal dengan mengundang kelompok yasinan muslim. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah bisa ditoleransi? Iya, jadi ada orang, karena Mbak Siti Munawaroh yang lagi bertanya saat ini berasal dari Papua, Pak. Jadi memang minoritas Islamnya begitu. Dan ini ada yang meninggal begitu, minta yasinannya mengundang kelompok yasinan. Gitu. Itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Kak Siti Munawaroh telah bertanya. Oke. Nah, yang jadi masalah bukan objeknya ini siapa dulu kan. Kalau dia non Muslim, tetapi yang jadi objek yasinannya yang meninggal ya maksud saya. Yang meninggal ini seorang Muslim ya nggak masalah gitu. Artinya yang saya baca ya kemungkinan mungkin yang meninggal ini seorang Muslim, akhirnya mengundanglah yang namanya yasinan. Nah, yang nggak boleh ini orang yang non Muslim diyasini ya, jelas nggak boleh. Nanti yasinnya lari ke siapa alamatnya, nggak kenal. Sampai sana nggak diterima, loh saya bukan Muslim kok diyasini kan gitu. Malah kurang baik gitu. Secara ritual juga salah, secara pahala juga nggak nyampe. Nah, tapi kalau misalnya yang yang diyasini itu adalah orang yang Muslim, ya nggak masalah.
meskipun dia yang mengundang itu orang non Muslim, mungkin saja masih beda agama misalnya, atau dia non Muslim anaknya Muslim, kan bisa aja terjadi. Ya, saya pikir jawabannya itu ya, harus tahu dulu apa namanya objek yang diasini, itu yang pertama ya. Jangan sampai kita pukul rata, orang itu Kristen satu rumah, Kristen semua, kan belum tentu juga. Nah, karena ini sudah masuk ke wilayah syariah. Makanya saya di awal tadi saya betul-betul menekankan wilayah mana saja yang boleh kita toleransi. Kebanyakan kita nggak tahu apakah itu wilayah syariah, atau wilayah akidah, atau wilayah khilafiyah, atau wilayah hadul muslim atau muamalatul muslim, fikih muamalah nanti masuknya. Kitabnya aja sampai berapa? Adik saya punya sampai 20 jilid tuh. Bagaimana bermuamalah. Karena dia jurusannya memang jurusan syariah. Kalau saya jurusannya tafsir dan ulumul Quran. Jadi itu ya jawaban dari saya tentang Yasinan. Iya, begitu Kak Siti. Itu tadi jawaban dari narasumber ya Kak Siti ya. Jadi objeknya dulu, mungkin ini pelajaran juga untuk kita semua. Ini sudah merambah ke syariah. Begitu. Kalau muamalah ya tidak apa-apa, tapi ini sudah merambah ke syariah. Artinya objek yang meninggal, objek yang diasini itu siapa dulu. Ketika kalau Islam yang mengundang non Muslim ya tidak apa-apa begitu. Tapi kalau objeknya non Muslim ya di situ doanya tidak nyampe, kemudian dan ya itu juga dihadiri oleh yang bukan Islam begitu. Ya, baik, silakan, waktu kita masih 15 menit lagi adik-adik, 10 sampai dengan 15 menit lagi. Masih ada beberapa yang mungkin bisa dikulik tentang pluralisme agama. Mungkin dari beberapa mahasiswa yang telah sampai di Madiun mungkin bisa bertanya, karena sudah 2 malam ya di Madiun gitu, mungkin bisa ditanyakan bagaimana pola-pola daripada kerukunan umat beragama yang ada di Madiun yang sudah dilihat selama 2 hari ini gitu, yang sudah sampai di Madiun. Kebetulan kalau kegiatan kebinekaan kita sebenarnya kalau offline dari awal kita akan mengadakan kunjungan ke Masjid Kuncen adik-adik kebinekaannya, tapi karena kemarin itu daring jadi diubah ke tempat-tempat bersejarah agama di daerah masing-masing. Insya Allah tetap akan Ibu atur jadwal untuk kunjungan ke Masjid Kuncen dengan kelenteng itu di beberapa minggu ini nanti ketika kita akan kunjungan kebinekaan yang sempat tertunda ketika online. Jadi adik-adik bisa melihat pola kerukunan yang ada di Masjid Kuncen tersebut yang saat ini sudah modern karena sudah banyak kuliner-kuliner ya yang ada di masjid tersebut. Dan itu lahir dari berdasarkan dari slide yang Pak Ada sampaikan itu dari tahun 1575 begitu, jauh sebelum Indonesia merdeka, sangat jauh. Ya, boleh adik-adik silakan, waktu kita 10 menit lagi untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya akan membacakan hasil daripada diskusi yang telah kita bicarakan, yang telah dinarasumberkan oleh Bapak Ada. Bahwa pluralisme agama itu adalah adalah sebuah kerukunan, artinya dia toleransi, berasal dari toleransi, yang mana toleransi itu terminologinya itu merupakan bahasa yang artinya adalah tasamuh begitu, tasamuh yang artinya fleksibel gitu dan enteng, tidak menyulitkan. Kemudian pola-pola kerukunan tempat-tempat sejarah ibadah yang ada di Madiun, di kota Madiun terkhusus, yaitu ada Masjid Kuncen yang 1575, kemudian ada kelenteng Huai Ingkiong yang ada di Jalan Cokro Aminoto, itu diresmikan tahun 1897, kemudian ada Gereja Santo yang
dekat sekali dengan matahari. Kalau nanti misalkan adik-adik ke mall begitu, tidak jauh, sangat tidak jauh dari gereja Santo Cornelius yang dekat dengan laut, dengan matahari begitu. Nanti adik-adik kalau jalan-jalan sore-sore, silakan jalan-jalan sore-sore di depan matahari itu ada beberapa ikon-ikon luar negeri, seperti ada ikon Merlion, ada Ka'bah begitu. Dan ada tempat-tempat yang enak sekali untuk nongkrong. Itu ada gereja Santo Cornelius. Kemudian kerukunan umat beragama di Kota Madiun adalah Madiun itu tergolong dengan masyarakat yang sangat majemuk ya, beragam etnis, budaya, bahasa dan juga agama. Kemudian aktivitas keagamaan yang ada di Madiun itu dilakukan dengan sangat efektif. Dan di Kota Madiun sendiri agama-agama yang ada di sini itu semuanya ada, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Beberapa konflik pernah terjadi, tidak banyak, namun semuanya terselesaikan dengan sangat baik melalui musyawarah mufakat. Kemudian bagaimana upaya-upaya menjaga kerukunan beragama di Madiun itu melalui beberapa kegiatan seperti dari FKUB, itu ada sarasehan, kemudian atribut-atribut keagamaan masing-masing, kemudian ada penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Agama, kemudian dari Pemkot yang sangat sering sekali dilakukan adalah doa bersama dari berbagai pemuka agama. Ya, itu conclusion ya, artinya rangkuman materi pada hari ini. Tadi silakan adik-adik bila masih ada yang mau ditanyakan begitu. Kita buka satu lagi pertanyaan gitu atau dua, boleh? Masih sekitar 7 menit lagi kita. Oke, sepertinya tidak ada nih Pak, sudah banyak. Boleh, baik, bila tidak ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan pluralisme agama, pola kerukunan umat beragama. Tadi juga ada Kak Rahmi yang dari minoritas, kemudian ada Kak Siti yang dari minoritas juga yang telah bertanya mengenai pola kerukunan beragama. Tadi hal-hal yang bersifat muamalah ya, tadi ditanyakan juga. Karena mereka Kak Rahmi dengan Kak Siti itu dari minoritas begitu. Sedangkan kalau di Madiun itu memang majemuk namun masih mayoritas adalah Islam begitu. Ya, mungkin terakhir Pak Ada, Sabila, LCMS, mungkin terakhir closing statement nih dari Bapak terkait dengan pluralisme kerukunan umat beragama. Oke, baik. Untuk mungkin pesannya nih buat teman-teman yang di daerah-daerah yang minoritas, itu yang ingin saya sampaikan adalah tentu saja yang pertama menjaga menjaga akidahnya, menjaga syariahnya sebisa mungkin. Dan yang kedua adalah pinter-pinter bawa diri dengan orang non muslim yang lainnya. Karena ini termasuk sensitif antara isu-isu agama ini. Yang paling penting itu menjaga tasamuh, menjaga tetangga yang baik, bertetangga yang baik, sambil beragama yang baik. Saya pikir itu. Terima kasih, Bu Nurul. Ya, closing statement yang sangat menyatu ya Pak ya, bagus sekali nih untuk adik-adik mahasiswa yang masih sangat muda. Jaga diri baik-baik, terutama yang di minoritas umat Islam, karena kebetulan mahasiswa yang ada di modul Nusantara ini semuanya Islam. Jadi kebetulan begitu. Jadi adik-adik yang di sini beragama Islam yang minoritas, jaga diri baik-baik begitu ya, karena jaga diri baik-baik di sini bukan hanya menjaga dari sisi pribadi saja, namun dari sisi muamalah juga dengan orang lain itu jaga diri begitu ya, perbaiki yang tidak perlu terlalu ekstrim begitu dan tidak perlu juga terlalu terbuka begitu ya, sesuai dengan kapasitasnya atau berada di tengah-tengah yang tadi sudah Pak Ada sampaikan di awal, yaitu moderat begitu.
Baik adik-adik, terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Pak Ada, Sabila, terima kasih banyak. Ini salam dari mahasiswa untuk Bapak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk memberikan refleksi ya, berdiskusi dengan kegiatan-kegiatan adik pada hari ini. Boleh dibuka kameranya, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Sebelum sesi foto bersama, kita tutup dulu dengan ya baik. Terima kasih Pak Ada, adik-adik semua. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya selaku moderator pada kegiatan Modul Nusantara hari ini mengenai tema pluralisme agama, pola dan kerukunan umat beragama di Madiun. Mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.